anugerah yang luar biasa diterima oleh anak-anak Tuhan. Di hari Minggu yang istimewa ini, saya percaya setiap saudara yang siap memuji Tuhan memiliki gairah dan roh yang menyala-nyala. Mari kita bersama-sama, kita mau bernyanyi, melompat dan bersorak-sorai bagi umat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita rayakan hari ini, sebab Dia layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Mari dengan sukacita sama-sama kita katakan, bersorak-sorai hai umatku.
untuk menerima setiap sorak-sorai kemenangan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang Tuhan mau nyatakan bagi kita pada saat ini, bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang mungkin merasa, aku bukan siapa-siapa dan aku gak terlalu penting ada di dalam dunia ini. Tapi dengar baik-baik, namamu terukir di hati Tuhan, dan wajahmu ada di pikiran Tuhan. Dan itu membuktikan betapa berarti dan berharganya hidup kita. Dan itu semua dibuktikan Tuhan dengan kematiannya di atas kayu salib, membuat kita bangkit dari semua kekalahan dan kegagalan untuk menyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Lewat pujian ini, mari deklarasikan betapa mulia dan berharganya kehidupan kita di mata Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar-Mu ya kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Kasih-Mu Tuhan sungguh berharga. Mari sama-sama katakan, terukir namaku, matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memeluk dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh
berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Angkat hati di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan jadikan kita berharga, Dia jadikan kita mulia. Sekalipun kita ada dalam situasi lembah kekelaman, tapi Dia tetap memegang kita, bahkan mengangkat kita masuk dalam kemuliaannya yang ajaib. Berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Dalam segala kesesakan, pertolongan Tuhan sungguh terbukti. Saat ini, saudaraku, percayalah, dalam situasi sesulit apapun, mari berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut, sebab Allah setia dan Dia akan terus memberikan penyertaannya sampai selama-lamanya. Walau ku harus berjalan lembah kegelapan, perlindungan, oh Tuhan.
pernah membuat kami ragu. Kesetiaan dan keperkasaanmu yang sungguh terbukti Kau nyatakan hingga pada saat ini kami sehat dan kami boleh beribadah. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang tiba waktunya kami siapkan hati kami untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami. Berikan pewahyuan-pewahyuan yang baru melalui hamba-Mu, sehingga hidup kami diubahkan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jangan sampai menjadi sempurna seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa Kau berikan waktu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami, sehingga kami bisa bangkit kembali dari kesukaran kami bisa bangkit melawan hidup yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami, dan Engkau akan membuat kami jadi pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, ya. Tema bulan ini adalah hidup yang berkemenangan. Dan kita belajar dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan minggu kemarin kita sudah belajar dari Ibu Gembala tentang jemaat di Efesus. Dan hari ini kita akan belajar hidup yang berkemenangan dari jemaat yang ada di Smyrna. Mari kita buka firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara yang jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemenangan, tidak ada orang yang gak ingin menang. Semua orang pengen menang. Sama seperti bulan kemarin, semua orang pengen sukses dan berhasil. Gak ada yang ingin kalah. Semuanya kita mengusahakan dengan segenap kekuatan kita supaya kita menang. Termasuk menang atas kehidupan ini, saudara-saudara. Karena ada orang yang gak menang dengan kehidupan ini. Dia memilih untuk bunuh diri, dia memilih untuk stres dan gila, masuk rumah sakit jiwa, hidup di jalanan, dan hidupnya berakhir dengan tragis, ya. Dan hidupnya nggak mempunyai arti apa-apa, percuma dia hidup. Salah satu jemaat di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Smyrna. Bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh kemenangan? Saudara-saudara, di firman Tuhan ini dikatakan di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus atau surat Tuhan Yesus yang langsung ditujukan kepada jemaat Smyrna, tetapi
dituliskan oleh Yohanes, ya. Saudara-saudara, ini adalah perkataan langsung. Jadi ini adalah isi hatinya Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna. Makanya dikatakan di sini, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Jadi kata-kata dari ayat 8 sampai ayat 11 itu bukanlah perkataan seorang manusia, bukan. Tapi ini adalah perkataan Tuhan, isi hati Tuhan tentang jemaat Smyrna. Dan Tuhan jelas mengatakan, inilah aku yang awal dan yang akhir. Apa sih maksud dari yang awal dan yang akhir? Yang pertama, saudara, berarti Tuhan yang sudah ada dan yang telah ada dan yang akan ada dan selama-lamanya ada, saudara. Yang tidak dikuasai oleh waktu, yang tidak dikuasai oleh keadaan, yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Keberadaannya kekal. Lalu yang kedua, ketika dikatakan aku yang awal dan yang akhir, ini menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Jadi yang awal dan yang akhir, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya ini adalah arahnya, tujuannya adalah berbicara tentang siapa? Kristus, Tuhan Yesus, yang awal dan yang akhir. Nah, saudara-saudara, hari ini bagaimana caranya supaya kita mempunyai hidup yang berkemenangan? Yang pertama adalah, yang harus Anda ketahui, bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Yang pertama saya ulangi, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Ayat 9 berkata begini, aku tahu, Bapak Ibu catat, aku tahu. Siapa yang tahu? Yang di atas. Siapa itu yang tahu itu? Yang awal dan yang akhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Siapa itu? Kristus. Ketika dia bilang aku tahu, Tuhan itu tahu apa yang dia tahu, kesusahanmu, kemiskinanmu. Jadi saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang dihadapi oleh jemaat Smyrna. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan. Enggak cuma kita. Ada banyak orang yang bertanya gitu. Jemaat di Smyrna ini kenapa Tuhan Yesus hanya kasih kata-kata penghiburan? Cuman ngomong, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu engkau difitnah. Cuman gitu. Tapi Tuhan nggak angkat itu penderitaan. Tuhan nggak hukum itu orang yang fitnah. Tuhan sepertinya nggak lakuin apa-apa. Dia hanya kasih penghiburan, saudara. Apa sih yang kita pelajari dari hal ini? Tuhan Yesus, mungkin kata-kata saya ini sepertinya berbanding terbalik dengan apa yang Anda tahu hari ini. Pasti Anda tahu lagu ini. Kita hafal mungkin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudara-saudara, menurut Anda apakah Tuhan gak peduli sama jemaat Smyrna? Allah peduli. Tapi Tuhan cuma ngomong, aku tahu loh kamu susah. Ini seakan-akan saudara bayangkan kalau Bapak Ibu punya anak susah dibiarin. Cuman ngomong, aku tahu kok kamu susah. Udah selesai. Enggak. Pasti Bapak Ibu tolong kan? Pasti Bapak Ibu lakukan sesuatu lah. Gimana caranya supaya dia udah jangan susah. Atau punya saudara, punya teman, sahabat yang Anda kasihi. Kalau orang itu susah, pasti Anda gimana caranya supaya itu dia lepas dari kesusahan. Nah masalahnya di sini, Tuhan tuh nggak lakukan itu, saudara. Nah dari firman Tuhan ini saya mau katakan begini. Tuhan tuh nggak peduli dengan apa yang kau hadapi, tetapi Tuhan peduli dengan bagaimana cara engkau menghadapinya. Saya ulangi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan
tidak begitu peduli dengan apa yang kau hadapi, tetapi Tuhan peduli dengan bagaimana caramu menghadapinya. Saudara-saudara, kalau Tuhan gak mau kau susah, apakah Tuhan gak bisa lakukan diangkat kesusahan? Bisa, tapi enggak. Tuhan gak lakukan itu. Kemarin kita udah belajar Stefanus, bisa nggak dilalukan dia nggak mati martir? Bisa, tapi toh kenapa diizinkan? Jadi sebenarnya yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, kalau Anda mau menang saudara, kasihlah respon yang baik. Bagaimana cara engkau menghadapi apa yang harus kau hadapi? Masalah, pergumulan, di sini kesusahan, kemiskinan, fitnah. Itu yang menjadi fokusnya Tuhan terhadap jemaat Smyrna. Cara mereka menghadapi kesusahan itu, cara mereka menghadapi fitnahan itu, cara mereka menghadapi kemiskinan mereka, Tuhan lebih peduli akan hal itu daripada keadaan yang mereka sedang hadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau menang, responilah dengan benar. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Saya percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Supaya apa? Kita sanggup menanggungnya. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, mungkin kita udah biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kamu dapat menanggungnya, dan Tuhan juga akan berkarya memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi hari ini saudara-saudara ingat, ketika kita bilang peduli, jangan Anda pikir peduli dalam pemikiran kita sama dengan peduli dalam pemikiran Tuhan. Tuhan itu peduli rencananya atas kita. Tuhan gak begitu peduli sebenarnya rencanamu. Tuhan lebih peduli rencana kita, rencana Tuhan atas kita, daripada rencana kita minta kepada Tuhan. Makanya hari ini, apapun yang kau hadapi, coba renungkan, berdoa, Tuhan, apakah ini rencanamu? Karena kalau itu rencana Tuhan, lebih baik engkau gak usah melawan. Lebih baik engkau ikutin saja apa rencana Tuhan, walaupun itu tidak sesuai dengan rencanamu. Apa yang sedang kau hadapi hari ini? Apakah itu kemauannya Tuhan? Kalau itu memang maunya Tuhan, kita nggak bisa lawan. Anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di mana saja, hari ini, ingat Tuhan tahu. Tapi walaupun Tuhan tahu, bukan berarti Tuhan kita atur. Suka-sukanya kita, bukan. Suka-sukanya Tuhan. Jangan kita intervensi Tuhan, karena tidak mungkin kita intervensi Tuhan. Karena nggak mungkin kita bisa atur Tuhan. Hari ini saudaraku, ingatlah ya, kalau itu rencana Tuhan, jalani saja. Ucapkan syukur, katakan terima kasih, percaya Tuhan menyertai engkau atas apa yang harus kau hadapi. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah di situ dikatakan begini. Janganlah takut terhadap apa yang engkau derita. Jadi yang kedua adalah janganlah takut dengan penderitaan. John Stott berkata begini, jika tanda pertama dari gereja yang benar adalah hidup dalam kasih, maka tanda yang kedua adalah penderitaan. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi menderita bagi Kristus. Ada firman Tuhan yang lain juga mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, harus apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan adalah bagian dari orang Kristen yang harus kita hadapi. Penderitaan adalah bagian hidup kita sebagai orang Kristen yang tidak bisa kita hindari. Apa sih, saudara-saudara? Saya mencatat di sini apa sih yang menjadi penderitaan dari jemaat di Smyrna? Yang pertama adalah
mereka dianiaya oleh orang Romawi. Kenapa dianiaya? Karena kota Smyrna ini adalah kota yang sangat indah. Kota yang dikuasai oleh Yunani, ya. Dan selanjutnya nanti dikuasai oleh Romawi tentunya. Nah, karena ini adalah kota yang dijajahannya Yunani, ini adalah kota yang indah, penuh dengan rancangan yang matang. Memang dari skala besarnya lebih besar kota Efesus. Ini adalah kota ini kira-kira 50 km dari utara kota Efesus. Jadi Efesus itu lebih besar, tapi untuk indahnya lebih indah kota Smyrna. Ya, lebih bagus gitu. Dan di sana dibangunlah kuil Kaisar Tiberius. Dan saudara-saudara, waktu itu dibuat sebuah peraturan bahwa orang-orang di Smyrna harus mengakui bahwa Tiberius adalah Tuhan. Kaisar Tiberius adalah Tuhan. Dan ini pasti bertentangan dengan iman Kristen. Di sana itu banyak dewa-dewa Yunani. Mungkin bagi mereka, orang-orang yang di luar Kristen, gampang aja. Ya, tinggal ngaku, setelah itu ya udah. Tetapi bagi orang Kristen nggak bisa mempermainkan iman. Sebentar menyangkal Yesus, lalu sebentar lagi enggak. Nanti lagi menyangkal Yesus, sebentar lagi enggak bisa gitu. Ya. Dan ini saudara menjadi penderitaan bagi jemaat Smyrna. Ada dua kata Yunani yang dipakai untuk kata miskin. Yang pertama itu pentikos, yang artinya miskin tetapi masih punya apa-apa. Potokos itu artinya miskin yang nggak mempunyai apa-apa lagi. Dalam Lukas 21 ayat 1-3 ini kata ini dipakai. Di situ tentang persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin. Nah, kata miskin di sini memakai kata pentikos, memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini lebih banyak daripada janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, kata miskin di ayat yang kedua itu masih pakai kata pentikos. Sedangkan kata miskin di ayat yang ketiga itu sudah pakai kata potokos. Nah, kenapa sampai dikasih 2 kata ini yang berbeda? Dalam tafsiran yang dibaca di situ dikatakan begini. Ketika dikatakan ayat yang kedua, ada seorang yang melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser, di situ kan masih pakai kata pentikos. Kenapa? Karena dia miskin tapi masih punya 2 peser. Tetapi ketika dia beri, di situ dia nggak punya apa-apa lagi. Nah, ini udah pakai kata potokos. Jadi dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9 ini, dia memakai kata yang kedua, potokos, ya, saudara-saudara. Jadi artinya begini, arti simpelnya itu melarat. Jadi ada orang miskin tapi masih bisa makan, masih bisa beli lauk, masih bisa hidup. Tapi kalau udah potokos itu melarat, miskin, saudara-saudara. Dan jemaat di Smyrna ini adalah jemaat yang melarat. Jadi kemiskinannya itu bisa dibilang di bawah garis kemiskinan. Kenapa saudara? Karena mereka juga sering dianiaya, harta mereka sering dirampas oleh tentara Romawi, bisnis mereka sering dihancurkan oleh tentara Romawi, sehingga mengakibatkan mereka menjadi sangat miskin. Jadi nggak miskin doang, sangat miskin. Nah, lalu yang ketiga apalagi? Mereka difitnah. Jadi selain mereka susah, miskin, ya, yang ketiga juga penderitaan yang mereka alami adalah mereka difitnah. William Barclay menyatakan ada beberapa yang menjadi fitnahan yang mereka alami, yaitu yang pertama adalah mereka dituduh menculik anak-anak orang-orang yang ada
di kota Yunani. Jadi kalau ada anak yang hilang, itu dituduhnya orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus kan itu, inilah darahku, inilah tubuhku. Itu difitnah bahwa daging anak-anak yang hilang itu diculik sama orang Kristen, dimakan sama mereka. Jadi dituduh orang Kristen itu kanibal. Lalu yang kedua, karena orang Kristen suka bikin perjamuan agape, perjamuan kasih, ya, makan-makan, perjamuan kasih, begitu saling berbagi. Dituduh lagi, mereka mengadakan pesta seks, ya. Lalu kemudian apalagi, mereka dituduh juga penghancur keluarga, membuat keretakan dalam keluarga. Kenapa? Karena kebanyakan di sana adalah penyembah berhala, penyembah patung. Dan orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus nggak mungkin nyembah patung. Nah, seringkali ini jadi permasalahan. Nah, dituduhlah, kenapa ini keluarga berantakan? Kenapa keluarga ini timbul perpecahan? Kenapa? Gara-gara orang Kristen. Gitu. Kemudian apalagi, orang Kristen adalah penghasut rakyat. Kenapa? Karena orang Kristen khotbah tentang akhir zaman. Nah, orang Roma berarti kalau khotbah akhir zaman, kekaisaran Romawi akan hancur. Nah, dan ini dibuat jadi alat politik untuk menghancurkan orang Kristen, dipitnah begitu. Jadi saudara-saudara, jemaat di Smyrna itu, wah, luar biasa penderitaannya. Dan dalam www.ipcchurch.org itu dicatat selama 10 periode kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi, ada 5 juta orang Kristen yang dibunuh. Nggak hanya di Smyrna, tapi termasuk di Smyrna. Dari 5 juta ini di seluruh kekaisaran Romawi, salah satunya jemaat di Smyrna. Di situ saudara-saudara, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang digoreng, ada yang dijadikan tontonan, ya, di arena, dimakan binatang buas. Orang Kristen itu dibuat jadi tontonan gitu. Dan ada dalam 10 kekaisaran ini, yang pertama adalah Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, Kaisar Trajan, Kaisar Marcus Aurelianus, ya. Kemudian Kaisar Maximus, Kaisar Decius, Kaisar Valerius, Aurelian, dan Kaisar Diocletian. Saudara-saudara, dalam 10 kekaisaran ini semuanya orang Kristen mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi yang luar biasa, justru dari 7 jemaat, ya, dari 7 jemaat yang secara lahiriah, saudara-saudara, jemaat di Smyrna ini adalah jemaat yang paling kere, jemaat yang paling menderita, jemaat yang paling buruk gitu. Tapi justru yang bertahan sampai hari ini, yang masih ada sampai hari ini, dalam jangka 2000 tahun, yang ada hanyalah tinggal jemaat Smyrna, saudara. Sedangkan jemaat di Efesus, Laodikia, Philadelphia, Pergamus, Sardis, Tiatira, semuanya itu sudah nggak ada lagi. Apa sih yang kita pelajari dari hal ini? Ternyata saudara, kalau mau dibilang, penderitaan itu menjadi pupuk dalam tanda kutip yang membuat gereja tetap bertahan, tetap maju dalam imannya. Filipi 1 ayat 12 sampai 14 kita buka. Filipi 1 ayat yang ke 12 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan gini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi penderitaan justru menyebabkan, ya, orang Kristen semakin berpegang kepada Kristus. Justru ketika Paulus di penjara, dikatakan menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga, ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, apa?
telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk ngapain? Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika Paulus di penjara di Filipi, saudara, jemaat Filipi itu bukannya tambah takut. Orang-orang pada saat itu bukannya tambah takut, justru makin berani memberitakan firman Tuhan. Justru semakin teguh. Jadi hari ini jangan takut dengan penderitaan yang kau alami. Jadikanlah penderitaan yang kita hadapi hari ini, kalau hari ini kita menderita karena corona yang sedang terjadi, penderitaannya masing-masing. Teman saya pernah bilang begini, kalau masa sekarang ini katanya semua kena corona. Ibarat kalau corona ini adalah ombak yang besar, tapi kita itu kapalnya beda-beda katanya. Kekuatannya beda-beda. Ada kapalnya besar, ada perahu, ada mungkin cuman bot kecil, ada perahu motor, tapi ada mungkin yang kapal pesiar, tapi semua kena ombak. Maksud saya begini, mungkin kekuatan kita beda-beda, saudara. Mungkin ada yang masih punya simpanan, walaupun pandemik simpanannya masih banyak. Tapi ada orang yang mungkin tiap hari harus berjuang. Ada yang mungkin juga udah nggak punya apa-apa, harus jual ini, jual itu. Tapi yang pasti, saudaraku, ya, jangan takut dengan penderitaan yang kita alami. Tapi justru penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna membuat mereka bertahan 2000 tahun kemudian, saudara. Sedangkan jemaat yang lain, ya, jemaat Smyrna adalah salah satu dari jemaat yang tidak dikritik oleh Tuhan Yesus. Satunya adalah jemaat Philadelphia. Dan 5 jemaat yang lain itu tidak bertahan. Semuanya hilang, saudara. Saat ini, percayalah, dalam penderitaan yang Bapak Ibu alami, Allah tuh bekerja. Allah tuh turut bekerja. Dia nggak tinggal diam. Nggak mungkin Tuhan melepaskan tangannya daripadamu. Sebab Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang ada bagian kita, saudara. Jangan iri dengan orang lain. Apapun yang kita hadapi hari ini, hadapi bersama Kristus. Tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Allah setia terhadap janjinya, saudara. Dan Dia akan membela kita. Saudara-saudara, ya, ada sebuah ilustrasi. Orang yang lagi santai, jalan di pertokoan, nggak bawa beban apa-apa, dia pasti lirik kanan, lirik kiri, shopping kanan, shopping kiri, mungkin lihat mau belanja ini, mau belanja itu. Itu perjalanannya harusnya beli ini, bisa menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, menyimpang dulu, menyimpang ke sana, baru sampai di tujuan yang mau dia beli. Atau bisa jadi dia lupa dia mau beli apa, pulang, saudara. Sedangkan beda dengan kuli yang suruh mindahin beban 100 kilo dari seberang sana ke seberang yang ke sini. Dia walaupun itu mungkin komplek pertokoan, dia nggak akan lirik kanan, nggak akan lirik kiri. Dia fokus pada beban yang dia sedang pikul, lalu dia harus pindahin kemana. Dia cepat-cepat, saudara, fokus pada tujuan, fokus pada apa yang harus dia kerjakan. Apa maknanya dari ilustrasi ini? Kadang-kadang, saudara, kesenangan itu, kemakmuran itu bisa membuat kita salah langkah, nggak sampai pada tujuan. Karena terlalu enak memandang dunia ini, kiri kanan enak, ya. Kita menikmati kesehatan, kemapanan, semuanya baik-baik kita terima. Seakan-akan kita nggak perlu Tuhan lagi. Lalu kita lupa kalau Tuhan punya tujuan, saudara-saudara, dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, naikkanlah syukur buat penderitaan yang kau alami. Sebab firman Tuhan nggak tahu gitu, ya. Dikatakan dalam Wahyu tadi. Firman Tuhan yang mengatakan ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Karena kita memang harus alamin itu, saudara. Ada banyak gereja, saudaraku,
Saya baca sebuah artikel begini saudara, dikatakan begini. Pada masa enak, gereja-gereja bisa dipenuhi dengan orang-orang Kristen KTP yang masuk dengan motivasi yang salah. Apakah Anda setuju dengan hal ini? Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang enggak. Tapi kenyataannya ini bisa terjadi. Ya. Dalam masa enak, gereja bisa dipenuhi dengan orang-orang Kristen KTP. Karena enak. Jadi orang Kristen aja. Apa-apa beres, tinggal berdoa. Orang Kristen yang benar begini. Orang Kristen yang benar adalah dia hidup bukan dari hanya jawaban doa-doanya, tapi dia hidup dari doanya. Beda saudara. Ada orang Kristen yang imannya hidup dari jawaban doanya. Kalau doanya nggak dijawab, imannya nggak hidup. Ya. Ada orang kalau doanya nggak dijawab, nggak hidup imannya. Tapi kalau doanya dijawab, ada mujizat, baru imannya hidup. Ini nggak benar. Yang benar itu, engkau hidup, imanmu hidup di dalam doamu. Ketika engkau berdoa, nggak masalah itu dijawab atau enggak. Tapi justru di dalam doamu lah, ketika engkau berkomunikasi dengan Tuhan, imanmu hidup. Masalah dijawab atau enggak itu tambahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulangi perkataan tadi. Pada masa enak, gereja dipenuhi dengan orang-orang Kristen KTP yang masuk dengan motivasi yang salah. Dan mereka ini sangat membahayakan gereja. Orang-orang Kristen KTP yang masuk dengan motivasi yang salah, mereka ini sangat membahayakan gereja. Tetapi penderitaan dapat membersihkannya. Saudara-saudara, tapi justru dengan salib Kristus, menyangkal diri, pikul salib, penderitaan yang harus kita alami, justru ujian, tantangan, pencobaan yang Tuhan izinkan, itu akan membersihkan gereja dari orang-orang Kristen KTP. Dan Kristen KTP tentunya nggak mengalami pertobatan. Dia hanya ke gereja untuk kepentingannya sendiri. Dia ke gereja tidak memikirkan kepentingannya Tuhan. Dia tidak terlalu pusing dengan apa maunya Tuhan, rencananya Tuhan. Dia hanya yang dia mau hanya rencananya dan keinginannya. Jadi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, justru dengan gereja yang menderita ini bisa membuat orang lebih kuat, lebih tangguh imannya di hadapan Tuhan. Tapi jujur, kalau disuruh pilih, siapa yang mau menderita? Ya tentunya nggak mau. Tapi kalau memang itu kita harus hadapin, sudah saudara, hadapilah dengan ucapan syukur. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga. Di ayat yang ke-10 masih dikatakan di situ, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hari ini saya belum bisa dibilang setia, saudara. Belum. Karena setia itu harus kapan? Sampai mati. Semua kita yang hidup belum bisa dibilang katakan setia. Karena catatannya Tuhan, setia sampai kapan? Mati. Apapun yang kau hadapi, engkau harus setia sampai mati. Kalau enggak sampai mati, ya udah berarti kita enggak setia. Pertanyaannya saudara hari ini begini. Engkau setia karena apa? Karena engkau dapat sesuatu dari Tuhan? Engkau setia karena hidupmu baik? Coba engkau renungkan, uji kembali iman kita. Kalau seandainya diambil apa yang kau punya, hidupmu tidak seperti sekarang ini. Engkau mungkin hidupmu lebih sulit, lebih susah gitu. Apakah engkau masih setia? Coba Bapak Ibu renungkan dulu kesetiaanmu kepada Tuhan. Di masa corona ini, apakah engkau masih setia? Masih setia enggak mesbah kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan? Masih setia enggak mungkin baca firman Tuhan? Yang tadinya baca, sekarang masih baca enggak? Yang tadinya masih suka berdoa, sekarang masih suka berdoa enggak? Apakah kemarin ketika
engkau masih kerja, hari ini di PHK, hari ini engkau sedang mengalami kesulitan, perusahaanmu lagi buruk, mungkin engkau dipecat, atau semuanya lagi mentok, masih cari Tuhan enggak? Atau kita cari yang lain di luar Tuhan? Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa refreshing, nggak bisa jalan-jalan, takut ini, takut itu. Masih nggak cari Tuhan? Saudara-saudara, hari ini jadi ujian. Kesetiaan kita dipertaruhkan. Karena saat ini, gereja juga mungkin ngontrol jemaat agak sulit. Nggak tahu gimana gitu. Karena kalau ketemu nggak boleh, physical distancing. Kalau Anda mengharapkan karena engkau setia, karena saya dikunjungin. Tiap minggu diteleponin, tiap minggu diperhatiin selalu. Lalu Anda setia, sekarang ya mungkin agak kurang perhatian. Kunjungan juga agak takut-takut. Ya, ada yang sakit di rumah sakit, nggak boleh dibesuk. Dulu orang engkau setia, kenapa? Karena sering dibesuk. Nggak salah sih saudara kita besuk. Tapi kesetiaan kita bukan karena apa-apa. Kesetiaan kita hanya karena Kristus, udah, titik. Bukan karena yang lain. Bodoh amat dengan yang lain. Mau gembala, mau siapapun, mau pengerja, mau jemaat, setialah karena Kristus. Sampai kapan? Sampai mati. Saudara-saudara, nggak gampang loh setia sampai mati. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tadinya bahkan bersaksi di gereja. Bahkan ada hamba Tuhan yang meninggalkan imannya, saudara. Dan ada banyak juga karena penderitaan, kesusahan, gak kuat, dia tinggalkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan ajar kita setia sampai mati. Kenapa? Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dikatakan gini, ini adalah firman dari yang awal dan yang akhir. Lalu dia bilang, yang telah mati dan yang hidup kembali. Kenapa kita harus setia sampai mati? Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, orang yang setia sampai mati, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Kenapa? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kenapa Tuhan bisa kasih mahkota kehidupan? Karena Dia adalah yang mati dan yang hidup kembali. Dia yang sudah menguasai maut, dan maut tidak berkuasa lagi. Manusia pasti rata-rata semua takut mati, saudara. Saya ingat kembali ketika saya naik pesawat berapa tahun tuh, setahun apa 2 tahun yang lalu ya, ketika saya pulang kampung ke Manado. Wah, saudara-saudara, semua satu pesawat itu semua takut, nggak ada yang nggak takut. Tapi hari ini firman Tuhan jamin kita, kalau karena penderitaanmu engkau sampai mati, percayalah, ada mahkota kehidupan yang menanti engkau. Jangan sampai lepaskan Tuhan. Kita nggak bisa kontrol keadaan, saudara. Mungkin karena corona ini ada yang kaya bisa langsung miskin. Yang tadinya pengusaha luar biasa bangkrut. Yang tadinya punya jabatan langsung bisa kena PHK. Apa aja mungkin bisa terjadi. Tapi ingat, engkau yang setia sampai mati, Tuhan jamin ada mahkota kehidupan. Dalam dunia ini ada 2 orang, saudara. Yang mati tujuannya adalah neraka. Yang kedua adalah kita yang mati tujuannya surga untuk menerima mahkota kehidupan. Siapa itu? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya adalah hidup menang berarti kita harus menghadapi apa yang harusnya terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, orang yang menang adalah orang yang setia sampai mati dan tidak kecewa. Yang ketiga, penderitaan yang kita hadapi jika diresponi dengan benar akan membuat kita mencapai tujuan yang Tuhan tentukan dalam
hidup kita. Saya ulangi saudara ya. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, hidup menang adalah berarti kita harus menang menghadapi apa yang harus kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang menang adalah orang yang setia sampai akhir dan tidak kecewa. Yang ketiga, penderitaan yang kita hadapi jika diresponi dengan benar akan membuat kita mencapai tujuan yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana atas Bapak Ibu Saudara. Lewat penderitaan yang Tuhan izinkan, ya, kalau engkau setia sampai akhir, justru dengan penderitaan itu engkau akan sampai kepada maksud Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan di sini di ayat yang ke-11, siapa yang bertelinga? Semua punya telinga, amin? Ya, semua pasti punya telinga, sama saya juga saudara. Hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi saudara, orang yang setia sampai akhir di kematian yang kedua, dia tidak akan mengalami kematian yang kedua, artinya tidak akan mengalami hidup pensiksaan di neraka saudara-saudara, tetapi hidup kekal abadi di surga dan mendapat mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita setia sampai akhir, hadapi penderitaan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Percayalah kalau dulu jemaat Smyrna bertahan sampai sekarang, demikian juga kita bertahan terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami, untuk seluruhnya kami jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang menang atas hidup kami. Kami adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Kami percaya penderitaan, kesusahan, kesulitan yang kami hadapi membuat kami mencapai tujuan yang Tuhan tentukan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini, apapun yang mereka hadapi, biarlah mereka tidak kecewa dan tidak meninggalkan Tuhan. Berkati yang berusaha, yang bekerja, yang berdagang, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya membangkitkan dan meneguhkan iman kita. Nah, sekarang waktunya untuk kita menunjukkan bukti cinta kasih kita kepada Tuhan lewat pemberian persembahan. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Dan sebelumnya mari saya ajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kebenaran-Mu telah nyata dalam kehidupan kami, membangkitkan iman kami dan meneguhkan iman kami. Dan sekarang tiba waktunya kami mau berikan persembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Yang terbaik yang bisa kami berikan, dan dengan sukacita kami memberikannya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Saudara, jangan lelah untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri perbuatan, yang mengajar, yang berdoa.
kasih buat persembahan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Tuhan Yesus akan memberkati. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita boleh mendengarkan pengumuman. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di akhir ibadah ini mari kita sekali lagi bersatu dalam doa untuk menutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhir ibadah ini sekali lagi kami naikkan ucapan syukur yang sedalam-dalamnya, karena kami telah melihat, kami merasakan, kami menikmati bagaimana tangan Tuhan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kalau sepanjang hari yang lalu, sepanjang minggu lalu Tuhan pelihara, Tuhan sertai jaga kami, maka kami percaya sungguh bahwa besok, lusa, dan seterusnya sepanjang minggu yang akan datang, tangan Tuhan juga tidak akan pernah terlepas dari dalam kehidupan kami. Berkat sukacita pemeliharaan dan damai sejahtera Tuhan limpahkan buat jemaat-Mu. Bahkan kehidupan kami akan terus diangkat naik dan dijadikan contoh, dijadikan garam dan terang, supaya tetangga-tetangga kami, orang-orang di sekitar kantor kami, orang-orang di mana saja sekeliling hidup kami boleh melihat bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kami. Tuhan, kami tahu situasi sulit, keadaan susah di tempat ini, hari-hari ini, bawa hati kami bergelora untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya berkat-berkat Tuhan yang ada kami bisa kami bagikan buat tetangga-tetangga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingat buat bangsa dan negara dan kota Jakarta. Tuhan, berkati para pemimpin, para perwira-perwira, petinggi-petinggi Polri, TNI, mereka yang mengelola bangsa dan tanah air tercinta ini. Tuhan, berikan hikmat, marifat, dan kemampuan kecakapan untuk memimpin dan mengelola semua sumber-sumber yang dimiliki bangsa ini, sehingga bangsa ini tidak jatuh miskin, sehingga bangsa ini tidak jatuh dalam resesi, tetapi justru Tuhan angkat naik. Karena ada kami, ada gereja Tuhan, ada orang-orang yang berdoa buat bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami naikkan syukur sekali lagi di hadirat-Mu, karena pertolongan-Mu dalam sepanjang ibadah pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat dari hamba-Nya. Kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.